Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Happy Dianur udah dalam acara Teh Poci, telah edukasi kesehatan bersama podcast Ciracas. Hari ini agak beda nih Pak, podcastnya kali ini kita sedang di luar puskesmas Pak. Kita sudah difasilitasi oleh SMK Kesehatan Nusada Pratama yang berlokasi di sekitaran Ciracas, seperti itu Pak. Oh iya, sebelum saya berbicara ke arah yang lebih luas lagi, saya sekarang mau mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke. Gimana Pak? Baik, nyapanya apa nih ke Sahabat Teh saya? Poci Pak. Oke. Baik, selamat pagi sahabat Teh Poci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Hakim dari Nutrition International sebagai konsultan masalah gizi mikro maupun juga sebagai nutrisionis. Baik, gitu aja kali ya. Boleh Pak. Gimana kabarnya Pak Hakim hari ini? Sehat luar biasa. Berarti saya manggilnya Pak Hakim aja ya? Ya, boleh. Baik. Panggilnya Hakim aja. Saya Habib Pak, salam kenal Pak ya. Baik. Ini kita baru ketemu di sini, teman-teman sahabat Poji. Gini, kita kenapa sekarang mengadakan event di SMK Husada Pratama? Ini berbarengan sekali dengan Gerakan Nasional Aksi Bergizi ya Pak ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ini pun sebenarnya di luar jadwalnya kami. Biasanya kami live itu di sekitaran hari Jumat. Cuman berbarengan dengan acara ini kita maju di hari Rabu seperti itu Pak. Ya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang bisa Bapak gambarkan tentang Gerakan Nasional Aksi Bergizi? Ya, ini adalah sebagai upaya dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan penanggulangan masalah anemia. Tidak hanya anemia, tapi juga masalah gizi juga. Maka pemerintah bersama-sama dengan praktis kesehatan maupun juga didorong sama UNICEF maupun juga lembaga-lembaga kesehatan yang turut juga membantu dalam program kesehatan menunjukkan Gerakan Nasional Aksi Bergizi gitu. Yang di mana kegiatannya meliputi senam, kemudian sarapan bersama, kemudian juga edukasi dan minum tablet tambah darah. Gitu sih intinya. Di tiap sekolah ini per minggu kegiatannya. Oh, setiap minggu Pak ya kegiatannya ya? Kegiatannya. Oh iya, baik. Jadi untuk hari ini agendanya juga berbarengan dengan sekolah lain Pak atau gimana? Ya, kali ini adalah sebagai lompatan. Jadi ini sebagai launching di awal untuk sebagai gerakan nanti ke depannya. Jadi secara rutin tiap minggu melakukan aksi bergizi di setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Oh, jadinya mungkin nanti ke depannya bisa masuk agenda sebelum apa atau di hari olahraga kali ya di sekolah ya? Bebas tergantung sekolahnya. Biasanya kan di tiap sekolah itu minum tablet tambah darah seminggu sekali tuh. Iya. Nah di situ bisa dilakukan. Kemudian di sekolah juga tiap minggu ada senam ya. Iya. Nah, kemudian juga sekolah kalau mengikuti sekolah sehat tuh ada sarapan bersama tuh seminggu sekali. Nah itu disatukan sekarang melalui gerakan aksi bergizi. Jadi ada senamnya, ada makan bersamanya, kemudian ada edukasinya, kemudian ada minum tablet tambah darah bersamanya. Jadi semua terlampaui gitu. Mungkin tidak semua sahabat Teh Poci memahami Pak ya. Kira-kira gambaran anemia itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi anemia untuk remaja putri atau juga ibu hamil ini jadi masalah di Indonesia gitu. Karena menurut Riskesdas nih untuk ibu hamil ya, itu tahun 2013 itu 37%. Nah, Riskesdas yang 2018 itu malah naik jadi 48,9%. Jadi naik 11, sekian persen ya. Nah, kemudian untuk remaja putri itu anemianya itu 32%. Nah, jadi ini bagi masalah karena masih di atas 20%. Kalau prevalensi anemianya masih di atas 20%, itu menjadi masalah kesehatan terkait dengan anemia gitu. Oh, gini Pak. Berarti kan nanti ke depannya memang punya output yang memang mimpi besar kali ya atau gimana ya Pak? Punya output yang diharapkan sama semua nutrisionis di Indonesia di kemudian hari. Nah, kira-kira output besar apa sih Pak yang diharapkan ketika ini sudah berjalan sesuai dengan rencana kita Pak? Iya, tentunya outputnya adalah hilangnya anemia atau tercegahnya anemia yang mengidapkan generasi penerus bangsa kita, terutama di remaja putri. Kemudian juga pencegahan terhadap stunting.
Nah, itu kaitan makanya. Jadi ada hubungannya sekali dengan stunting Pak ya. Pemberian tablet tambahan darahnya dimundurkan tidak hanya ke ibu hamil. Kalau dulu kan ibu hamil ya. Concernnya. Per tahun 2015 pemerintah melakukan suplementasi di remaja. Karena itu tadi masalahnya si ibu hamilnya prevalensinya malah meningkat bukan menurun dari 37 ke 48,9. Maka pemberian tablet tambahan darah dimundurkan. Jadi sebelum hamil ya. Nah, di remaja gitu. Karena yang gampang pemberian tablet tambahan darah remaja ya di sekolah, maka di sekolah dilibatkan dalam pemberian tablet tambahan darah. Setuju sih Pak. Jadi nanti kedepannya remaja-remaja putri memang sudah disiapkan agar tidak anemia. Seperti itu ya Pak ya. Tujuannya deh Pak ya. Gini Pak, saya juga hanya ngasih gambaran Pak ya. Sebenarnya sih beberapa orang masih agak miskomunikasi Pak. Maksudnya gini, ada beberapa orang yang tablet tambah darah itu punya asumsi malah naikin tekanan darah Pak. Kira-kira gimana tuh Pak untuk sahabat-sahabat yang memang belum paham ke arah situ? Betul. Itu miskomunikasi, misinformasi ya. Jadi memang kurangnya edukasi atau juga kurangnya juga informasi yang nyampe ke beberapa remaja putri maupun juga pihak sekolah gitu ya. Minum tablet-tablet bisa meningkatkan tekanan darah. Ternyata itu tidak terbukti ya, karena memang tablet tambah darah bukan untuk meningkatkan tekanan darah tinggi, tetapi adalah untuk mencegah anemia. Karena isinya adalah zat besi sama folat. Baik, jadi concernnya malah di HD-nya Pak ya, bukan di tekanannya ya. Baik, tapi memang betul Pak, memang lagi-lagi mungkin karena misinformasi Pak. Jadi memang di sini PR kita bersama sih Pak untuk menyampaikan itu. Gini Pak, kalau misalnya ternyata ada beberapa orang yang kepikiran karena dia memang sudah teredukasi, kemudian dia, saya mau setiap hari nih minum tablet tambahan darah. Kira-kira kayak gimana tuh Pak? Nggak apa-apa kalau mau tiap hari nggak masalah, karena tubuh kita punya autoregulasi, jadi bisa membuang kelebihan zat besi ya di dalam tubuh kita melalui feses, melalui keringat, melalui urin dan sebagainya. Nah, tetapi kalau untuk yang remaja putri ini cukupnya 1 minggu sekali saja, karena itu sesuai dengan penelitian. Ada penelitian para pakar itu sebelum tahun 2015 di Tasik dan Pekanbaru misalnya. Ya ternyata antara yang minum tiap hari dengan yang minum seminggu sekali, penaikan kadar hemoglobinnya itu nggak jauh berbeda. Maka pemberian tablet tambahan cukup seminggu sekali untuk si remaja putri. Tapi untuk ibu hamil boleh tiap hari tuh. Betul. Gitu, jadi teman-teman atau sahabat Epoci, jadi sudah melalui jurnal kenapa dianjurkan harus setiap minggu. Dan itu dilakukan penelitiannya pun di Indonesia Pak ya. Otomatis kan memang sama banget dengan tubuh kita seperti itu. Kan kalau misalnya memang dengan jurnal di luar mungkin butuh penyesuaian seperti itu Pak ya. Kira-kira ada informasi tambahan lagi nggak Pak? Iya, jadi kenapa si remaja putri beresiko nih mengalami anemia? Nah, karena remaja putri ternyata selain juga menstruasi itu ternyata menyebabkan pengeluaran zat besi di dalam tubuh itu 2 kali lipat daripada tidak menstruasi. Ya, makanya itu berisiko dibanding dengan remaja putra atau laki-laki gitu ya. Nah, ataupun juga ibu-ibu yang wanita usia subur yang masih menstruasi, ya itu juga berisiko mengalami anemia karena akan berisiko membuang 2 kali lipat zat besinya. Jadi pada masa beliau menstruasi itu memang lagi keluar juga ya Pak ya? Iya kan, keluar darah kotornya. Nah itu sebenarnya ada zat besi yang kebuang juga. Ikut keluar juga. Itu 2 kali lipat daripada tidak menstruasi. Jadi resiko anemia lebih besar Pak ya daripada orang yang sedang tidak menstruasi. Betul. Makanya perlu suplementasi menggantinya untuk zat besi yang kebuang ikut sama darah kotor itu. Baik. Iya, jadi berarti untuk orang-orang yang memang sedang menstruasi resikonya kan 2 kali lipat, makanya perlu sekali suplemen ya. Iya, betul. Tablet tambah darah ini, gitu Pak ya, kurang lebih Pak ya. Gitu kira-kira sahabat Epoci informasi yang kita bisa peroleh dari Pak Hakim. Nih teman-teman atau sahabat Epoci, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan aksi bergizi? Kira-kira gimana nih? Baru pada saya hello sih Pak Hakim nih. Oke. Baru pada saya melambaikan tangan tuh. Tapi pertanyaannya belum ada. Karena cuaca juga mendukung ya. Iya. Iya bener Pak. Memang pagi ini agak cukup sejuk, tapi tidak mengurangi semangat kita sih Pak untuk melakukan gerakan ini.
Oh, ini ada yang bertanya Pak. Ya. Namanya Dinda 96 Pak. Kenapa remaja putri beresiko sekali anemia? Iya. Tadi sebenarnya sempat disinggung Pak. Iya, Itu iya, gimana iya. Pak? Ada gambaran lagi Ya, nggak? ditambahin ya. Boleh, Karena boleh. remaja putri kan masa pubertas ya, masa pertumbuhan tuh. Jadi usia udah masukin remaja tuh pesat ya. Jadi pertumbuhan yang cepat itu ada 2 kali ya di siklus manusia itu ya. Jadi 2 tahun tuh cepet kan, dari bayi itu ke 2 tahun tuh cepet kan pertumbuhannya. Nah, kemudian melambat lagi pada saat balita. Nah, cepat lagi pada saat remaja, pada saat usia 10 sampai 19 tahun atau 12 sampai 18 tahun atau pada saat sekolah SMP SMA ya. Nah, itu nggak kerasa kan? Nah, itu masa pubertas. Kalau masa pubertas itu kita perlu dengan zat gizi, zat besi terutama ya, untuk konsentrasi belajar dan sebagainya. Nah, itu kenapa remaja putri berisiko, karena masa pubertas, peningkatan kalau masa pubertas perlu zat besi atau zat gizi yang seimbang di dalam tubuhnya untuk menopang aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian tadi menstruasi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pola makan yang kurang baik di antara remaja-remaja sekarang gitu. Di usia segitu memang lagi suka-suka jajan Kan suka jajan, tidak suka sarapan. Nah, betul. itu masalahnya yang menyebabkan asupan zat besi terutama yang kurang di dalam tubuh si remaja gitu. Iya. Tidak hanya putra dan putri ya, itu semua tuh asupannya kurang. Tapi kalau remaja putri kan menstruasi, nah jadi semakin berkurang tuh zat besi di dalam tubuhnya, maka beresiko mengalami anemia. Betul, makanya kenapa yang jadi concernnya program ini remaja putri Pak ya. Itu bukan berarti remaja putra bisa mengabaikan begitu saja Pak ya. Oke. Kemudian ini Pak, Gimana? informasi jadi nanti tahun 2030 bonus demografi, jadi jumlah populasi remaja putri itu akan lebih besar. Nah, makanya pada saat ini kita di tahun ini makanya harus mengejar generasi penerus bangsa yang lebih bagus ya. Nanti mungkin pada saat remaja putri sekarang ini nanti kan punya anak ya, penerusnya. Jadi penerusnya jangan sampai anemia juga. Gitu. Iya. Nanti dia udah remaja di tahun 2030, ya dia semakin tangguh, semakin kuat. Gitu. Baik, jangan sampai nanti anak-anaknya mohon maaf stunting gitu Pak ya. Nah, itu apalagi stunting. Aduh, itu mengerikan sih Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin beberapa sahabat Teh Poci belum tahu Pak, kira-kira baiknya seperti apa Pak cara minum tablet tambah darah? Iya. Cara minumnya sesuai dengan anjuran dari program pemerintah yaitu seminggu sekali untuk remaja putri ya. Jadi diminum setelah makan atau boleh setelah sarapan ya, bersama-sama diminum di hari yang sama di sekolah gitu ya. Kemudian setelah minum jangan air putih, boleh air bening ya, jika air putih atau putih susu ya. Air bening, kemudian juga boleh dengan jus ya. Kemudian setelah minum boleh didorong dengan makan sumber vitamin C untuk membantu penyerapan. Iya baik. Jadi jangan diminum dengan teh, kopi maupun juga susu. Betul, kalau dengan teh atau kopi saya pernah baca sih Pak, itu kayaknya sih akhirnya menghambat absorpsinya Pak ya, betul, atau penyerapannya. Ini udah berapa menit Pak? Aduh, gimana nih sahabat Teh Poci, masih ada yang mau ditanyakin lagi nggak nih? Mumpung sedang ada pakarnya nih yang paham di bidang ini. Nih, ada sahabat Teh Poci yang bertanya lagi nih Pak, dari Mbak Hesti kayaknya ya. Pak, kira-kira ada efek sampingnya nggak sih Pak minum tablet tambah darah? Iya. Efek sampingnya pasti ada aja ya, terutama untuk minum tablet tambah darah. Kemudian si remaja putri pada saat buang air besarnya warnanya hitam kalau dilihat ya, warna hitam. Itu tidak masalah karena zat besi ya punya efek untuk gitu, jadi merubah buang air besar kita jadi lebih hitam. Tapi itu paling berlangsung sekali atau 2 hari gitu, nggak masalah. Kemudian nanti ada misalnya ada yang mual, nah efek sampingnya, nah itu ada karena zat besi ya, zat besi itu peros ya, itu dia punya mual sih kalau di. Tapi kalau untuk yang program ini karena dia isinya adalah peros fumarat, jadi lebih rendah, lebih tidak mual ya. Nah, kemudian juga dikasih lapisan salut gula, jadi tidak akan mual. Nah, adapun yang mual itu sepertinya ada masalah dalam lambung, gitu. Sehingga pada saat itu kita sarankan untuk makan dulu sebelum minum tablet. Begitu sahabat-sahabat Teh Poci. Sebenarnya memang produk yang memang program pemerintah ini memang sudah sedemikian rupa dibikin untuk tidak mual Pak ya. Untuk untuk dikasih tidak lapisan salut gula, jadi manis. Ya, untuk tidak memberikan efek yang negatif buat pengguna. Upayanya melalui kayak dilapisi salut gula, kemudian anjurannya kan memang harus setelah makan. Jadi untuk teman-teman atau sahabat Teh Poci yang memang
punya kendala di lambung, sepertinya sih bisa diminimalisir Pak ya, seperti itu. Kira-kira gimana sahabat TPC, ada yang mau ditanyakan kembali? Mumpung pakarnya belum beranjak, ini soalnya beliau di jam berikutnya sudah harus berada di SMK yang lain. Gimana? Oh iya. Kita sudah dapat kode nih, sudah bentar lagi jam 9. Kira-kira gimana Pak? Ada closing statement nggak Pak? Paling gini aja untuk rekan-rekan remaja putri maupun juga bapak ibu guru yang ada di sekolah maupun juga teman-teman di puskesmas, mari kita ciptakan generasi bangsa penerus bangsa yang lebih baik ya, sehat, cerdas, cantik, tanpa anemia dengan pemberian suplementasi tablet tambah darah serius sekali baik di sekolah maupun juga di rumah. Kemudian juga adik-adik misalnya remaja putri nih kalau pengen beli gitu ya di apotek juga boleh, tapi speknya harus yang sesuai dengan yang program pemerintah gitu. Gitu. Terima kasih Pak ya. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih sekali nih sudah menyempatkan hadir di podcast Tepoci kita Pak. Ya, baik. Teman-teman sahabat Tepoci, mungkin pertemuan untuk hari ini cukup diselesaikan begitu saja. Ini karena memang Pak Hakimnya sudah ditunggu di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.